Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hadana li hadar wa makunna linatadiya laula ana danallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslim. Tulijul laila fin nahar wa tulijul nahar fil laili. Wa turijul hayya minal mauta minal wa turijul mauta minal hayy. Wa tarjukum man tasa'u biduni amma ba'du. Selamat sore saudaraku semua sebangsa dan setanah air. Pada hari ini saya akan membedah menyampaikan apa sih arti Shallallahu Alaihi Wasallam atau disingkatnya dengan SAW. Saya akan jabarkan. Kemarin sudah tentang kiblat yang tepat sudah saya sampaikan kemarin. Saudara-saudari bisa lihat di video yang kemarin ya. Kali ini saya ingin membedah, ingin menjabarkan apa sih arti Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kan sudah saya jelaskan bahwa Muhammad itu bukanlah inisial sosok, satu orang sosok, yaitu yang dianggapnya Nabi Muslim Islam yang dianugerahi Al-Quran adalah Muhammad. Itu sudah saya jelaskan ya, bahwa Muhammad itu adalah seluruh nabi-nabi disebutnya Muhammad. Ini istilah Ahmad, nama nabi yang sebenarnya. Jadi memiliki istilah. Ya, seluruh nabi-nabi memiliki, karena perbendaharaan kalimat atau penemuan istilah itu udah pasti mereka hebat. Jadi Muhammad ini yang sudah saya jelaskan, dan kita pun, kalian juga disuruh bersyahadat ya, menjadi saksi bahwa harus beriman, bersaksi bahwa seluruh rasul-rasul itu adalah Muhammad, adalah nabi-nabi yang perlu kalian percaya, kalian imani. Jadi Muhammad ini adalah artinya jiwa-jiwa yang bersih. Andai kata ada lagi penerusnya setelah Al-Quran sudah menerangkan, sudah mengistilahkan, ya tetap Muhammad. Maksudnya itu. Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Muhammad adalah jiwa-jiwa yang bersih. Shallallahu Alaihi Wasallam. Shallallahu itu dari singkatan dari kata soleh kepada Allah. Soleh itu bisa disebut taat, sujud, takut pada Allah, manut, mengikuti perintah-perintah apa yang dilarang oleh rasul-rasul yang diterangkan oleh para rasul-rasul, termasuk yang diterangkan dalam Quran. Apa yang dilarang itu diikuti, berarti itulah orang yang soleh kepada Allah. Adapun paling utama adalah itu berbakti kepada kedua orang tua. Solehnya seseorang itu bisa
bisa dicerminkan dari seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya. Kalau berbakti kepada orang tuanya itu udah disebut soleh atau soleha. Kalau untuk kamu wanitanya disebutnya soleha. Kenapa paling diutamakan harus berbakti kepada kedua orang tua? Karena orang tua adalah derajatnya itu banyak sifat-sifat Allah, sifat-sifat Tuhan ada kepada kedua orang tua. Allah maha pencipta, orang tua juga maha pencipta. Di mana anak ketika dilahirkan oleh ibu, kemudian disusui supaya menjadi sehat dan besar, berkembang. Kemudian makanannya juga diberikan. Kemudian diciptakan juga dia supaya pintar, supaya cerdas, bagaimana ya disekolahkan. Diciptakan anak oleh orang tua. Jadi banyak sifat-sifat Allah yang berada di kedua orang tua kita. Itu yang disebut solallahu, dari kata soleh kepada Allah. Alai yang tertinggi. Pernah dengar nggak? Oh ya, Allah Ta'ala, Allah Maha Tinggi. Jadi tinggi apanya? Ya derajatnya, ya ilmunya. Wassalam, wa itu kata sambung, dan salam, dari kata salam yang memberi keselamatan. Seluruh nabi-nabi pemberi keselamatan. Yesus saja disebut juru selamat. Ya kan? Jadi seluruh nabi-nabi itulah disebutnya, makanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman kalau di kita orang Islam waktu masih kecil, saya mesti ingat kalau diajarkan kita disuruh beriman kepada nabi-nabi, belakangnya hanya Alaihissalam, AS. Nah, ketika yang terakhir Muhammad yang ke-25 baru pakai SAW. Padahal sama aja. Alaihissalam maksudnya yang tertinggi dan pemberi keselamatan. Kalau ini kan pakai S, hanya pakai S aja ditambahkan. SAW, Sallallahu, yang soleh kepada Allah. Itu artinya. Alai yang tertinggi, ya kedua derajatnya, ilmunya. Wassalam, wa itu kata sambung, dan artinya. Wa salam, assalam, kata assalam itu sifat Allah. Di antaranya. Yang memberi keselamatan. Memberi keselamatan dari apa? Ya dari orang-orang yang tersesat. Yang salah di dalam menjalani peribadatan. Diselamatkan oleh para rasul-rasul. Begitu, karena dari awal sekali belum ada nabi-nabi. Karena Abraham, dialah yang awal yang memulai masalahnya. Karena di mana memulainya? Apa yang jadi tersesat? Atau jadi orang jadi musyrik, jadi salam, jadi menyembah berhala. Oleh karena kan udah saya jelaskan kemarin, Abraham membuat mezbah.
di Bukit Pengorbanan yang terletak di Kiryat Arba. Itu sebagai bentuk tanda bahwa Abraham telah bertemu dengan Tuhannya. Maka diikuti selalu, pengikut harus ada buat tanda. Itu disebutnya tabut perjanjian. Abraham membuat tabut perjanjian, sebuah tanda. Terus kepada generasi penerusnya terus mengikuti. Kan saya sebutkan kemarin, saya jelaskan. Sulaiman sampai dilapisi oleh emas. Itu bahannya dari kayu penaga, bahan dasarnya. Diikuti. Oleh karena yang membuat adalah seorang yang alaihi wasallam, orang yang tertinggi ilmunya, derajatnya, dan keselamatan, ya pasti akan mempengaruhi apa yang dibuat. Akan mempengaruhi. Sampai akhirnya juga ketika dibangkitnya Yesus juga, kemarin sudah saya jelaskan, tetap ada mezbah di satu peribadatan di Yerusalem, dirobohin. Nah, Ahmad juga membuat, hanya beda nama, di Mekah, sebagai bentuk tanda telah bertemu dengan Tuhannya. Itu mengikuti Abraham, karena dia yang awal mengikuti Ibrahim. Buatlah mezbah, hanya beda nama beda doang, Ka'bah, bentuk sama. Pasti orang akan seperti itu, seperti yang terjadi nih. Pasti akan tersesat, akan mendatangi. Adapun kehadiran saya, tujuan saya untuk memberi keselamatan. Kalau tidak karena berkasih dan sayang saya biarkan urusan masing-masing lah, kan gitu kira-kira. Apalagi ini nggak mudah, ya. Urusannya ini bukan hanya kepada sesama bangsa Indonesia yang sesama sama saya Islam, tapi dunia. Bahkan nyawa saya taruhannya. Tapi saya peduli. Karena saya berkasih sayang. Saya menyayangi. Kalau saya tidak berkasih sayang, saya biarkan aja, udah masing-masing lah. Apa yang saya ketahui udah saya ini aja. Saya telan aja. Sampai akhir kandung badan, sampai ajal tiba. Tapi nggak bisa. Ada beban. Saya ini beban. Berpuluh-puluh tahun saya terbebani. Untuk menyampaikan juga bagaimana, nggak mudah. Tapi oleh karena ini sudah atas izin Allah, akhirnya saya berkesempatan juga di usia yang sudah tua ini. Padahal saya mendapatkan petunjuk ini. Kalau saya bilang wahyu, udah deh, percuma, kalian nggak bakal percaya. Apa iya ini wahyu? Zaman modern, mana mungkin. Anggaplah petunjuk. Petunjuk ini sudah dari tahun 90, tahun 98. Itu berawal karena ada semuanya proses, diserahkan semua. Tanpa diserahkan tidak akan saya menyampaikan sampai seperti ini. Kemarin tentang Al-Quran saya udah bedah yang belum pernah kalian dengar. Al-Quran sudah kemarin.
yang membacakan kepada An-Nur yang menjadikan cahaya. Karena apa? Karena An itu An-Nafi'u yang bermanfaat. Nah saya tanya, lebih manfaat mana matahari yang dibutuhkan oleh makhluk yang ada di bumi dengan berhala Ka'bah? Lebih manfaat mana? Dan lebih suci mana? Matahari dengan berhala Ka'bah. Dengan bukrota wasila, Tuhan pagi masih matahari dan petang, Tuhan matahari dengan Tuhan Ka'bah, lebih bermanfaat mana? Kalau memang lebih bermanfaat matahari, Al-Quran memang sudah menerangkan kiblat dan sudah tahu kiblat yang tepat yang saya arahkan kemarin, yang sempurna. Quran sudah tahu di ayat Al-Baqarah 142 dan surat As-Safaat 123 sudah mengetahui apa yang menjadi tujuan saya. Makanya saya mengklaim di kitab Pancasila, di kitab saya share bahwa tentang saya sudah termaktub di Quran. Tentang saya sudah termaktub di Quran, silakan aja kupas. Silakan aja baca dan pikirkan. Benar nggak yang saya bilang bahwa saya sudah termaktub dalam Quran? Ya, oleh karena ini sudah menjelang saat buka puasa, saya mohon diri. Jadi itulah arti dari Muhammad SAW. Di akhir kata, di akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat semua, semoga puasanya lancar.